Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat, Inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, La tahzan, innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah nggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Setelah sekian lama, tapi nggak boleh kita baru ngelihat orang dapat nikmat, wah istidraj itu, nggak boleh. Ini namanya rillan, dengki sama orang lain.
Nggak mau ngelihat orang dapat nikmat itu nggak rela gitu. Langsung dijudge, istidraj, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ain, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ria, sombong, hati-hati gitu kan. Ini gampang menjudge. Istidraj itu setelah sekian lama. Karena Allah nggak langsung mengistidraj hambanya hanya ketika sekali dia terjatuh. Hanya ketika sekali dia tergelincir. Hanya ketika sekali dia tersandung. Langsung Allah istidraj. Allah tidak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah itu dikhianati oleh hambanya berkali-kali nggak patah hati. Sabar nunggu kita taubat. Berbaik sangka bahkan kepada kita walaupun Allah maha tahu tentang nasib kita. Berharap. Berbaik sangka di sini artinya Allah berharap kita suatu saat sadar, suatu saat kembali, suatu saat pulang lagi kepada Allah, suatu saat minta ampun kepada Allah. Gak langsung begitu kita bikin dosa, sementara nikmat kita banyak, langsung Allah, wah kamu udah saya istidraj. Biarin aja kayak gitu, unfollow. Allah mengunfollow hambanya, ya, tapi butuh waktu yang lama. Setelah postingannya sekian kali itu jelek terus. Bahkan kalau dia scroll dari bawah itu postingannya jelek semua, maka di unfollow. Siapa orang yang di-unfollow oleh Allah? Bara'atum minallah. Itu bahasa Al-Qur'annya. Allah berlepas tangan. Apa bahasa sosial media? Allah berlepas tangan. Udah gak mau lagi membersamai dia. Udah gak mau lagi perhatian sama dia. Udah memutuskan dia. Ini diputusin sama Allah. Ini seburuk-buruk musibah. Tapi kan gak ujuk-ujuk ya. Baru sekali kesandung. Udah males unfollow aja. Itu mah kita. Kalau Allah gak kayak gitu. Kalau Allah walaupun kita udah tersandung, berapa tahun kita tersandung? Bukan tersandung lagi, pergi meninggalkan Allah. Bertahun-tahun kan? Kita nggak sholat berapa tahun? Kita nggak puasa berapa Ramadan? Kita nggak zakat berapa kali dikasih rezeki? Berapa kali masuk nisab dan haul? Kita mengabaikan azan berapa kali dengar dalam sehari? Apakah langsung Allah istidraj? Enggak. Tapi kalau kita terus-terusan kayak gini, satu saat Allah biarkan kita istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka dari jalan yang mereka nggak pernah duga. Maksudnya mereka pikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka pikir mereka tidak akan celaka lagi. Mereka pikir mereka tidak akan bisa binasa lagi. Itu disebut di dalam surat Al-Mulk, disebut di dalam surat Al-Kahfi. Cerita tentang orang-orang yang kufur sekian lama sampai dia berkeyakinan saya nggak mungkin rugi, saya nggak mungkin celaka. Dari jalan mana saya akan celaka sementara saya punya segalanya. Dalam kondisi kayak gini lah orang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj, akan kami giring mereka dari jalan yang mereka nggak pernah duga kepada apa digiring. Bukan kepada kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Kalimat Allah menyesatkan di sini artinya Allah membiarkan sesat. Kalau kita menerjemahkannya, Allah memberi petunjuk dan menyesatkan, kok Allah jahat banget ya? Pilih-pilih hambanya, yang ini dikasih petunjuk, yang ini dibiarkan disesatkan. Enggak. Arti Allah menyesatkan bukan Allah memberi dia kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Terus arti menyesatkan di sini adalah orang yang memilih jalan kesesatan, Allah biarkan. Padahal dia sudah diberi petunjuk lewat banyak para nabi, para penasehat, para ya bolehlah disebut motivator atau apapun gitu kan. Tapi dia nggak mau dapat nasihat. Akhirnya Allah biarkanlah tersesat. Kan udah dikasih kesempatan. Ini artinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya orang itu akan Allah giring kepada kerugian. Kalau bahasa surat Al-Baqarah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tijarah mereka, dagangnya mereka, hitung-hitungannya mereka, transaksinya mereka itu fama rabihat. Enggak ada rabahnya, tidak ada untungnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah. Kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan?
Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabasyiris sabirin? Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakara. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Karena maksud nikmat dan kebaikan kan nikmat itu udah kebaikan. Kenapa ditambah kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh nggak ada, harusnya sih nggak ada bete-nya. Hidupnya tuh nggak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Nggak ada orang beriman rugi. Mau dia dalam keadaan, kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Kalau cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin. Atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain. Atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi 3 varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja 2. Kalau nggak ujian nikmat, antara 2 itu nih. In asobadhu sarra syakara wa in asobadhu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan. Itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik berbuat baik. Gimana nih? Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah. Dalam keadaan dhar itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih saya kayak nggak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dhar banget nih, bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah nggak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri. Walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu. Tapi dikasih buat muhajirin. Ini namanya yunfikuna fid dharra, bukan fis sarra. Berinfak dalam keadaan susah. Insyaallah nanti kita lanjutkan renungan-renungan menambah iman ini setelah kita sholat isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang harapan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita agar setiap saat kita bisa thiqah billah, bisa percaya dan yakin kepada Allah. Karena Allah satu-satunya pegangan kita. Kalau kita nggak berpegang kepada Allah, jangankan saat dikasih ujian, dikasih nikmat aja bisa oleng gitu kan, apalagi dikasih ujian. Dikasih nikmat aja bentuk olengnya apa? Masih ngeluh. Udah dikasih nikmat masih ngeluh. Apalagi dikasih ujian lebih, bukan ngeluh lagi, keluh kesah jadinya. Dan akhirnya berputus asa. Orang yang Allah jaga hatinya dalam keadaan senang dan susah, salah satu contohnya adalah orang yang yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang yang bisa tetap beramal soleh, tetap berinfak, bisa tetap bantu orang, bahkan ketika dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah. Yang kadang-kadang ngebantu orang itu beresiko buat dia sendiri. Dia sendiri lagi butuh bantuan, tapi dia juga malah bantu orang lain. Selama
yang dia lakuin ini tidak menzalimi hak orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini penting catatannya di sini nih. Jangan sampai kita menjadikan narasi ini sebagai dalil bantu orang walaupun kita dalam keadaan butuh. Kalau kita sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau yang butuh ini adalah keluarga, maka kita harus bermusyawarah dengan keluarga kita. Mereka punya hak untuk menentukan ya atau tidak. Kalaupun tidak, kita nggak boleh menjudge mereka tidak soleha. Misalnya seorang suami lagi punya hutang. Hutang itu kan tanggungan bersama kan? Karena nanti kalau datang debt collector, kalau ada tagihan yang akan menanggung gelisah, takut, terancam, nggak nyaman itu bukan cuman suami, tapi juga istri ngerasain nggak nyamannya didatengin orang yang tuh nagih hutang tuh nggak nyaman. Sehingga kalau nanti ada yang harus dijual dari aset kita kan itu bagian dari hak istri juga. Kalau perabotan rumah ada yang harus dijual kan itu jangan-jangan itu alat senamnya istri misalnya kan ya. Jadi dia tetap menanggung konsekuensi dari resiko berhutang gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita lagi punya hutang, terus kita mau bantu orang yang juga punya hutang, cuman dia kayak darurat banget. Kalau yang diambil itu dari bagian kita, gak apa-apa. Kita yang nanggung konsekuensinya. Tapi kalau yang diambil itu adalah bagian keluarga, gak boleh sembarangan. Mah, kan kata Ustadz juga, yunfikuna fid dharra, berinfak dalam keadaan susah. Orang-orang Ansar yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita ngeluarin dalil itu fasih, tapi ternyata salah tempat. Dalilnya nggak diragukan kesahihannya, ayatnya jelas. Apa yang ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang surat apa itu yang yu'thiruna ala anfusihim. Jadi artinya nggak salah dengan dalil, tapi kurang bijaksana. Kurang apa bijaksana teh? Kurang hikmah. Kurang wise, kurang bijaksana. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah, istrinya itu adalah siapa istrinya? Asma bintu Umais. Apakah istri kita Asma bintu Umais? Bukan, istri kita Ais. Bukan Asma, beda tuh. Jadi jangan paksain Teh Ais seperti Asma. Dan Asma juga nggak terpaksa melakukan itu. Kalau istri kita sekelas dengan Asma bintu Umais, siapa Asma bintu Umais? Seorang perempuan, seorang istri yang setelah suaminya jadi khalifah, nafkahnya kurang drastis. Drop banget nih nafkah keluarganya. Saking dropnya, sampai nggak bisa makan daging, nggak sanggup beli daging. Lalu karena kangen pengen makan daging, dan pengen ngelihat suaminya juga makan daging, kasihan. Akhirnya dia sisihkan dari belanja hariannya, ditabung. Setelah beberapa lama, udah cukup beli daging sedikit. Nggak banyak, nggak 1 kilo. Cuman sedikit. Terus dia minta izin lagi ke suaminya. Padahal kan itu bagian dia kan, hak dia kan. Karena uang nafkah itu berarti udah diberikan kepada istri. Masih minta izin. Ya wahai Abu Bakar, wahai suamiku, ini ada sisi sedikit dari uang belanja, aku sisihkan setiap hari, udah bisa beli daging sekarang. Boleh nggak aku beli daging? Kasihan kamu nggak pernah makan yang lebih layak. Kata Abu Bakar, Asma, ternyata gaji saya masih lebih. Boleh nggak kalau ini kita berikan kepada Baitul Mal? Dan mulai bulan depan gaji saya dikurangi karena ternyata masih lebih. Apa kata Asma? Sami'na wa ta'na. Istrinya ini Asma bintu Umais, perempuan yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Ja'far, Abu Bakar, Ali. Dan ini kisah di masa Abu Bakar. Nanti ada kisah di masa Ja'far yang juga luar biasa, yang sapu lidi itu. Ada kisah di masa Ali yang juga luar biasa, anaknya saling memamerkan ayah mereka. Karena dari 3 suami, 3-tiganya punya anak laki-laki. Anak Abu Bakar bilang ayah saya paling baik, anak Ali bilang ayah saya paling baik, anak Ja'far bilang ayah saya paling baik. Terus yang mana nih? Kan bingung Asma teh. Yang ini bilang ayah saya nih pemuda surga, sebaik-baik pemuda Makkah. Ayah saya sebaik-baik orang tua Makkah. Masing-masing membanggakan ayahnya. Masing-masing punya cerita-cerita kehebatan Asma bintu Umais. Artinya nggak bisa juga sembarangan kita mengambil hak keluarga kita lalu kita dengan alasan berinfak dalam keadaan dorro. Nggak boleh, karena itu tidak bijak. Sehingga ketika ada sahabat yang ingin menghabiskan hartanya untuk infak, minta izin ke Nabi, Nabi nanya, kamu punya keluarga? Punya anak? Punya. Ya udah beri bagian mereka. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Enggak, masih kebanyakan. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Itu pun masih kebanyakan, tapi cukuplah. Sepertiga aja masih kebanyakan, tapi cukup. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar lihat dulu. Makanya kita nggak bisa memahami satu dalil tanpa mendalami konteksnya. Jangan sampai kita menggunakan cerita Abu Bakar untuk
membolehkan diri kita melakukan apapun yang kita suka. Mah, papa nih pengen jadi Abu Bakar. Tugas kita didik dulu istri kita biar jadi Asma. Baru nanti kita bisa jadi Abu Bakar. Abu Bakar itu keberhasilannya bukan hanya berinfak dengan seluruh hartanya. Keberhasilan Abu Bakar juga di situ, adegan itu adalah dia berhasil mendidik Asma menjadi seorang istri yang mampu berlapang dada ketika suaminya berinfak dengan seluruh hartanya dan nggak punya apa-apa lagi yang tersisa. Tapi kalau nggak jadi seperti Asma pun, jangan langsung dijudge, mamah nih jauh banget dari Asma. Ya Allah, gimana ini? Galau, jangan. Karena lahum darajatun inda rabbihim faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan sebagian orang atas sebagian yang lain. Dan istri Nabi juga beda-beda kelebihannya. Para anbiya beda-beda kelebihannya. Ada para nabi yang kelebihannya lebih kepada suara. Nabi siapa? Daud. Sampai Allah Subhanahu wa taala menundukkan semesta untuk ikut berzikir bersama Daud. Yang saya menyebutnya dengan istilah konser kolosal. Tapi konsernya bukan nyanyi lagu syair, lebih kepada zikir, perform. Nabi Daud perform, tapi crowdnya itu bukan manusia. Crowdnya itu semesta. Sampai angin, awan, air, semuanya crowd untuk ikut bareng dengan Nabi Daud alaihissalam. Karena memang kelebihan Nabi Daud itu suara. Dan beliau punya 70 macam suara. Dan setiap kali beliau bersuara, yang kedua lebih baik dari yang pertama. Yang ketiga lebih baik dari yang kedua. Terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga orang yang diberikan oleh Allah nikmat suara yang bagus, doa Nabi apa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Bersyukurlah engkau diberikan oleh Allah seruling dari keluarga Daud. Hanya satu dari 70 seruling ya. Cuma diberikan satu seruling aja udah kita mendengar suaranya. Mahir apa tuh? Bukan Mahir Zain. Saya lupa nama korinya. Oke lah Mahir Zain. Oke, anak muda Mahir Zain. Kalau ininya ada kori bagus juga suaranya. Nanti ada juga yang di Mahir Muakili ya. Mahir Muakili. Itu baru satu mizmar ya. Satu seruling. Kita dengar Rashid Al-Afasi nama panjangnya apa? Masyari Rashid Al-Afasi. Kita dengar Masyari Rashid Al-Afasi dengan azannya yang keren banget kan? Belum lagi nanti azan Al-Aqsa. Kalau dengar suara azan Al-Aqsa itu jadi azan yang menyayat hati. Kenapa? Azannya itu kayak curhat. Aqsa kok gini-gini amat ya. Kesannya kayak gitu tuh. Dari azannya itu saya kayak membaca, kasihan ya Masjid Al-Aqsa, kok kita gini-gini amat ya. Nah itu dari suara serak-seraknya azan Al-Aqsa. Nanti belum lagi suara bacaan Ad-Dagriri. Azannya Syekh Ad-Dagriri, kalau nggak salah Hamdi Ad-Dagriri di Mekah, kayaknya ini lagi naik daun juga sekarang selain Mahir Muakili. Ini semuanya mizmaran, satu seruling. Belum 70 seruling, gimana 70-nya? Jadi memang Allah kasih fadl, Allah kasih keutamaan. Nanti Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, beda lagi keutamaannya. Kalau Nabi Daud keutamaannya di suara, Nabi Daud keutamaannya di tenaga fisiknya sampai Allah lunakkan besi di tangan Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman, Allah lunakkan Allah tundukkan bukan besi, bukan semesta, tapi jin. Jinnya pun bukan jin yang hanya jin beriman, bahkan jin yang tidak beriman pun tunduk. Syaitan namanya. Kalau jin beriman kan jin doang ya. Kalau jin yang tidak beriman syaitan. Syaitan aja tunduk. Kenapa? Takut sama Nabi Sulaiman. Kami tundukkan angin. Ini fadlnya Nabi Sulaiman. Nanti Nabi siapa lagi misalnya? Nabi Musa. Allah kasih fadl tersendiri berbeda dengan saudaranya Harun. Harun fadlnya lisan. Musa fadlnya kegagahannya, kekuatan azamnya, kekuatan fisiknya. Sehingga ketika mereka berdua kolaborasi, ini jadi sebuah revolusi yang luar biasa. Ngalahin Fir'aun, ngalahin Haman, ngalahin Korun, bahkan ngalahin Samiri. Kan banyak nama-nama tokoh antagonis pada era itu kan. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri ini kan antagonis semua nih. Jadi penjahatnya. Terus superhero-nya, superhero. Jagoan-jagoannya, Musa, Harun, Masyitah, apalagi nanti Asiyah, kan banyak kan jagoan-jagoan yang keren-kerennya nih. Jadi intinya adalah fadl. Setiap orang diberikan fadl. Jadi kalau kita ngelihat ada istri, ada suami
yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, dia kurang di sini, jangan langsung dijudge kok dia gini-gini amat ya. Ada fadl yang dia miliki yang orang lain nggak punya. Toh sahabat juga gitu. Abu Bakar dengan Umar, coba lihat bedanya. Abu Bakar dengan kelembutannya bermanfaat untuk umat. Umar dengan ketegasannya, bukan tegas, bahkan kekerasannya juga bermanfaat untuk umat. Nanti ada Utsman dengan malu-malunya tetap bermanfaat juga buat umat. Sifat malu aja jadi kebaikan. Ali dengan sama sih pemalu, cuman beda adegan, beda cerita. Tapi sisi lainnya Ali dengan kesatrianya bermanfaat untuk umat. Intinya teman-teman nggak boleh kita memaksa semua orang itu dengan satu model. Bahkan Allah sendiri mengatakan faddalna ba'dahum ala ba'. Kami berikan keutamaan sebagian atas sebagian yang lain. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mau memindahkan singgasananya Ratu Balqis di Yaman, Nabi Sulaiman memberikan tender kepada para pengikutnya. Siapa yang mau memindahkan singgasana Balqis? Terus ada jin, Ifrit bilang saya bisa pindahkan istana itu sebelum rapat ini bubar. Sebelum rapat ini bubar. Apa bahasa di Al-Quran? Dalam sebelum Anda bangkit, sebelum Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Kata ulama tafsir artinya bukan seukuran berapa detik saya bangkit, bukan gitu. Menurut sebagian besar jumhur ulama tafsir, arti bangkit dari tempat duduk itu sebelum rapat beres, kurang lebih 1 jam. Karena waktu itu lagi ada kongres ya. Kongres di zaman Nabi Sulaiman, kumpulin semua yang pemimpin-pemimpin kabilah, yang ahli-ahli di segala bidang, prajurit, panglima-panglima militer, kongres besar. Salah satu agendanya adalah membahas tentang masalah kerajaan Saba dengan Ratu Balqisnya. Lalu Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis ke sini? Kata jin Ifrit, saya bisa bawa sebelum Anda bangkit. Artinya sebelum rapat usai, 1 jam kecepatan pesawat. Begitu beres rapat, udah ada singgasana di depan. Nabi Sulaiman bilang, ini kelamaan, ada yang bisa lebih cepat? Lalu berdirilah seorang hamba yang solih. Disebutkan nggak namanya di ayat itu? Nggak disebutkan. Kenapa? Bukan itu intinya. Yang Allah mau sampaikan kepada kita, banyak orang yang Allah berikan kelebihan tapi nggak terkenal. Banyak orang yang Allah berikan kelebihan tapi dia mungkin nggak dalam segala hal. Dalam satu hal aja. Cuman bagian itu doang dia lebih. Bagian yang lain Nabi Sulaiman lebih. Sehingga dia mengatakan, saya bisa membawa istana Balqis dalam satu kedip mata. Kedip mata itu bukan udah ada, bukan. Menurut tafsir, makanya kita tetap harus baca tafsir. Menurut tafsir ulama, satu kedip mata itu durasi jarak antara orang yang datang di ujung jalan, kan belum ketahuan tuh siapa yang datang. Mantan kita atau mantan teman kita. Terus siapa sih? Kayak asa kenal gitu kan ya. Nah, kira-kira dari ujung, atau nggak usah ujung jalan deh, dari pintu masjid, di bawah tangga masjid, itu kan belum jelas kan siapa kan? Sampai dia ada dengan jarak yang kita bisa kenal wajahnya, kira-kira jalannya berapa menit? Kurang lebih 10 menit, itulah waktu yang diminta oleh hamba yang solih. Dari arti sekejap mata, dari pandangan yang nggak jelas menjadi jelas musafir yang baru datang. Itu kafilah dagang siapa? Siapa orang yang paling depan? Siapa yang naik onta itu? Sampai jelas. Berarti dari awalnya kelihatan setitik orang sampai menjadi jelas kurang lebih 10 menit, setengah jam. Itulah waktu yang dia butuhkan. Lebih cepat daripada yang pertama. Maka Nabi Sulaiman pun memberikan kesempatan orang itu, dia berdoa saja kepada Allah. Bukan dia sakti mandraguna terus dia terbang bawain singgasana Balqis. Apaan nih? Kenapa nih? Enggak gitu sih. Itu mah dongeng ya. Dia hanya minta, ya Allah. Kenapa? Nih orang, nih pelajaran lain ya. Dia itu dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesempatan berdoa. Dia itu dikasih satu kesempatan berdoa dan pasti Allah kabulkan. Dan kesempatan itu nggak pernah dia pakai kecuali saat itu. Ini sebagian ulama tafsir bilang kayak gini. Dia tuh dikasih kesempatan, sal tu'toh. Kamu minta satu hal, nanti akan aku kasih. Dia tunggu, dia nggak langsung, oh boleh ya Allah, ya udah ya Allah saya pengen nikah. Enggak, dia tahan diri, dia ikhtiar aja. Yang itu dia nggak pakai. Jadi kartu doa yang paling diijabah itu nggak dipakai buat kebutuhan pribadi dia, untuk nikah kah, untuk dagang kah, untuk lulus kuliah kah, untuk apalah segala macam. Enggak, dia tunggu sampai yang paling penting baru dia pakai. Kapan paling penting? Ketika seorang pemimpin membutuhkan support dari dia.
siapa yang bisa support saya dalam dakwah? Siapa yang bisa support saya untuk ekspansi kekuasaan yang adil, yaitu kekuasaan agama Allah? Baru dia pakai ya Nabi Allah saya. Lalu dia angkat tangannya, dia bilang ya Allah, tolonglah Sulaiman, bawalah singgasana Balkis ke hadapannya sehingga engkau akan tunjukkan kekuasaanmu supaya Balkis beriman. Langsung Allah bawa. Jadi dia pakai satu-satunya kesempatan dia berdoa, bukan ngedoain orang yang udah mutusin dia tanpa alasan. Ya Allah, dia jawab dengan ini. Walaupun sebetulnya doa kita kan banyaknya kesempatannya. Ini artinya kalau sekali-kalinya kita dikasih kesempatan berdoa yang lain gak diijabah kecuali sekali, maka sebaik-baik orang yang menggunakan doa itu adalah untuk mendoakan kepemimpinan atau diberikan seorang pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi. Arti wakil Allah itu menyebarkan agama Allah yang adil di muka bumi. Rahmatan lil alamin. Maaf ya agak kemana-mana nih. Sebetulnya yang mau dibahas bukan ini sih. Ini mah prolognya jadi kelamaan. Nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi motivasi ya buat kita untuk tadi intinya balik lagi ke awal. Semoga Allah menjaga hati kita dalam sikoh. Dan malam ini baru mau bahas. Dan malam ini kita akan sesuai dengan feedster yang udah disebar oleh teman-teman Shift Media. Saya akan coba sharing sedikit dari, saya yakin di sini bukan saya doang yang pernah ke Jepang. Saya mah juga baru beberapa kali doang. Pasti ada teman-teman yang mungkin udah bolak-balik ke Jepang. Agak-agak bete dikit, ke Jepang gitu. Ada yang kayak gitu mungkin ya. Ada yang pengen belanja bawang ke Jepang. Ada yang kangen udon ke Jepang. Pengen makan udon ke Jepang aja. Padahal udon banyak di sini bertebaran. Tapi pengen yang asli, yang dari Jepang misalnya. Ada yang setiap winter ke Jepang. Ada yang mungkin pernah tinggal di Jepang. Ada yang bahkan sekarang lagi tinggal di Jepang live streaming. Jadi saya bukan bermaksud lebih sok tahu daripada teman-teman. Hanya angle saya kemarin seminggu ke Jepang itu mudah-mudahan semakin menegaskan sebuah pesan yang selama ini udah kita saksikan sendiri. Kita dengar dari teman atau bahkan teman-teman yang di Jepang mungkin ngalamin langsung. Tentang moral, akhlak. Kalau di Feedster teman-teman lihat seorang muslim Jepang yang ketika kita nyerahin satu hadiah kantong yang sekarang jadi program SIF itu untuk mengganti kantong plastik kalau kita belanja, terus kita sediain kantong yang kalau itu jadi kayak gantungan kunci, ditaruh di tas, ditaruh di motor. Jadi kalau kita belanja itu bisa pakai itu, nggak usah banyak pakai plastik supaya mengurangi sampah plastik. Ini hanya ikhtiar kecil dan nggak ada apa-apanya dibandingkan yang udah dilakukan banyak komunitas yang lain. Tapi kita ingin terlibat kecil-kecilan. Kita kasih ke dia. Sebetulnya sederhana sih kantong itu, harganya murah. Desainnya biasa sebetulnya, cuman buat kita sih bagian dari kepedulian gitu ya. Kita serahin nih. Kita serahin sama dia, coba lihat gimana ekspresinya. Kayak nggak pernah ngelihat kantong gituan ya. Padahal kan di Jepang udah banyak yang gitu. Malah saya juga beli di Jepang untuk jadi kayak sampel, kita bikin gini yuk. Jadi kita di Jepang malah belajar tentang bikin kantong yang lebih bagus, yang lebih murah dan lebih kayak nyaman aja dipakai gitu dari bahan yang lebih bagus. Dia tuh kayak nggak pernah ngelihat kantong gitu, kayak tinggal di kutub mana gitu. Begitu kita kasih, oh gitu kan ya. Kenapa dia kayak gitu? Bukan karena dia nggak pernah lihat itu, karena dia menghargai kita. Ini namanya orang yang syukurnya tuh luar biasa. Makanya disebutkan oleh Kang Yusuf yang jadi sahabat kita di Jepang itu, di Jepang kan ada budaya orang berterima kasih. Berterima kasihnya tuh nggak sekali, berkali-kali. Kalau di situ disebutin, siang, makasih ya tadi pagi udah dikasih hadiah ini. Besok, makasih ya kemarin. Lusa, makasih ya bulan lalu. Tahun depan, makasih ya tahun yang lalu. Terus saja diingat kebaikan orang. Sebetulnya teman-teman, ini bukan budaya Jepang saja. Salah sebut lagi. Ini bukan budaya Jepang saja. Jauh 1400 tahun yang lalu, ini adalah sebuah habit, sebuah behavior yang udah diajarin Nabi kepada orang yang beriman. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia seolah-olah kalian sudah membayar kebaikannya. Itu satu cara kita menghargai orang lain. Banyak hadis pastinya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Jadi kalau dia kasih kita hadiah, balikin hadiah ke dia. Makanya bahasanya tahadu. Bukan ihdi, tapi tahadu. Apa arti tahadu? Saling memberi hadiahlah kalian.
Jangan cuma nerima hadiah terus. Saling mentraktirlah kalian. Jangan cuma ditraktirin mulu. Apalagi saling share pulsalah atau kuotalah kalian. Jangan cuma minta kuota terus. Ini kan terjemahan praktis ya dari tahadu. Karena saya nggak suka menerjemahin teks Al-Quran dan hadis hanya secara teori. Kita harus mampu menerjemahkannya dalam praktek kekitaan. Kekitaan artinya sesuai dengan praktek kehidupan daily-nya kita. Kalau enggak, namanya bukan penerjemah. Kalau enggak, bukan da'i, hanya sekedar penerjemah. Da'i itu harus bisa membawa idealisme kepada realitas, itu da'i. Dan itu enggak gampang loh. Kita harus tafakur, kita harus muhasabah, kita harus memahami realitas, baru kita bisa bawa idealisme kepada realitas. Ini kalau di zaman kita gini, ini kalau di zaman kita gini. Itu namanya membawa sebuah idealisme sirah nabawiyah menjadi sebuah solusi konkret program kehidupan kita zaman sekarang. Kalau cuman bicara sirah nabawiyah secara narasi, teori, tapi nggak bisa diterjemahkan dalam praktek kekinian, ini sama dengan buku atuh. Apa gunanya bedah buku? Saya dulu ketika kuliah di Mesir, kita pakai buku nih, bawa buku ini ya, dosen ngasih tahu, beli buku ini, kasih tahu referensinya, kita cari di perpustakaan buku, udah gitu di kampus kita bedah. Ngapain bedah lagi kalau udah ada buku? Karena buku hanya menjelaskan teori. Bedah dari dosen ini, syarah kalau dalam hadis, tafsir kalau dalam Quran, tahqiq kalau dalam ilmu ilmiah, itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan lagi teori-teori di buku itu dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, begitu juga ta'lim. Kalau ta'lim cuma saya bahas bahwa Nabi pernah begini, bahwa Nabi pernah begitu, terus zaman kita gimana? Kan nggak mentranslate kan? Nggak menterjemah. Nabi itu misalnya pernah lomba berkuda yang saya share di YouTube, pernah lomba berkuda dari Thaniyatil Wada sampai ke Masjid Bani Zuraid. Zaman kita apa? Bukan cuma berkuda. Ini berarti belum menterjemah sirah nabawiyah. Zaman kita tuh artinya riding, touring, night run kalau buat anak mobil. Jadi games anak-anak yang senang mobil, motor, sepeda dari satu tempat dan berakhir di masjid. Riding lah yang paling sederhananya. Touring kalau bareng-bareng misalnya. Itu adalah terjemahan konkret apa yang terjadi di zaman Nabi dengan konteks kekitaan. Nggak harus kita cari kuda baru ngikut sunnah. Kalau nggak naik kuda berarti belum nyunnah. Sehingga ada istilah olahraga sunnah. Saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga selama nggak melanggar syariat itu nyunnah. Berenang. Yang nyunnah yang mana? Yang gaya bebas Ustaz? Enggak, semua berenang itu sunnah. Mau dia diving, mau dia free dive, mau dia snorkeling, mau dia surfing, mau dia cliff dive. Kan banyak varian berenang kan? Cliff dive yang loncat dari tebing itu. Yang paling pro yang baru diputusin. Itu kan loncatnya paling tinggi. Pro cliff diver. Loncat paling tinggi, udah gitu loncat, nggak muncul-muncul. Ini kan varian dari berenang. Free dive kah, diving kah, snorkeling kah, apalagi saya nggak tahu, surfing, atau kalau surfing aja mazhabnya banyak banget nih. Ada surfing longboard, ada shortboard, ada apa, pakai papan skimboard, ada yang wake surf, ada yang ski apa tuh, water ski sport kayak gitulah, pokoknya water sport, terserah deh apa namanya. Ada yang berenang pun gaya bebas, gaya punggung, gaya katak, gaya batu, gaya malu-malu gitu kan. Gimana gaya malu-malu, mau loncat kayak malu gitu. Kenapa? Takut malu-maluin. Artinya semua ini sibahah. Semua ini adalah berenang. Jadi yang namanya berenang nggak harus kita langsung mengatakan olahraga sunnah itu berenang. Boleh juga olahraga sunnah itu diving. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Cuman orang nggak berani aja ngomong kayak gitu. Kenapa Ustadz? Soalnya mungkin dia pikir kalau keluar dari kata berenang jadi nggak Islami. Padahal berenang itu kan kategori umumnya. Nanti variannya, jenis-jenisnya banyak. Saya bisa aja bilang diving, olahraga sunnah. Cliff dive, lebih nyunnah lagi. Karena itu adrenalinnya cowok banget kan. Loncat, wah gitu segala macam. Kenapa itu hanya jadi kayak kesannya nggak nyunnah, kurang berpahala. Soalnya bukan gaya bebas. Cuman gaya bebas doang yang berpahala. Padahal manfaatnya sama aja. Bahkan kalau teman-teman yang diving itu kan luar biasa ya. Kemarin saya mau diajak diving di Tanjung Pinang. Ternyata itu tekniknya, ilmunya dahsyat juga tuh diving. Apalagi free dive. Free dive nggak pakai tabung udara, terus kayak mau masuk kan kalau di laut susah ya. Kayak mau tenggelam nggak tenggelam. Ini kenapa sih kok saya di permukaan air terus gitu? Muncul lagi belakangnya gitu, nggak masuk. Kayak seonggok karang gitu kan ya.
Kenapa? Karena susah banget mau masuk ke dalam. Ada tekniknya. Saya pas lagi di Bunaken tuh, sok-sok free dive. Sebetulnya nggak free dive sih, free dive-an gitu. Oh, gua mau free dive. Oh iya Ustaz. Udah aja. Sampai ke bawah, mau turun itu ada anak saya minta diambilin bintang laut kan di tebing gitu. Jadi agak di pinggir-pinggir tebing gitu, ini kayak bahaya banget gitu kan. Yang di sebelah sana gelap, sebelah sini kayak warna-warni. Kata anak saya, Baba mau yang bintang laut itu tuh. Oh ya tenang, gaya kan. Loncat deh saya tuh dari kapal, loncat. Saya kira gampang gitu, tenggelam kayak di kolam renang kan gampang tuh, nyelam kan. Ini nyelam kok susah banget ya, kok nggak kayak ada yang nahan, lo nggak boleh ke bawah, lo nggak boleh ke bawah. Kayak susah banget, sampai kelepek lama, datanglah yang lokal pride-nya. Warga lokalnya yang udah pro banget lah ya. Makanya buat kita tuh lokal itu terbaik lah, udah free rider banget. Mereka nggak pakai pencitraan, nggak pakai GoPro 7, nggak pakai apa-apa, tapi bener ke bawah. Kita udah pakai segala alat, cuman di atas doang. Terus diedit, posting gitu. Kalau mereka tuh bener-bener tenggelam beneran. Ustadz bisa, aduh nyerah. Akhirnya dia langsung ngambil, langsung muncul lagi. Gampang gini, kok bisa gampang gini mas? Ya latihan. Sampai ada yang nombak ikan gitu-gitu kan. Itu kan semuanya olahraga air, berenang dan keren. Bahkan sebagiannya dipakai buat kemampuan militer. Militer kita juga ada yang diving, ada yang sampai berenangnya tangan dan kaki diikat kan sampai kayak gitu-gitu. Kalau di Palestina tuh orang Hamas, pasukan Hamas pakai berenang dengan jenis apa? Diving. Mereka pakai tabung udara diving dari Gaza tembus ke pangkalan militer Israel. Kan ada dulu serangan yang 10 prajurit Hamas angkatan laut yang katak gitu kan. Dalam ceramahnya yang penuh makna, Ustadz Hanan Attaqi menyampaikan betapa kita senantiasa membutuhkan Allah, baik dalam ujian maupun saat menerima nikmat. Beliau mengingatkan bahwa iman seseorang diuji tidak hanya saat menghadapi cobaan, tetapi juga saat diberikan kesenangan. Ketika hidup berjalan lancar, ada risiko kita terlena, lupa bersyukur, dan menjauh dari Allah. Hanya dengan senantiasa mengingat Allah dan mencari ridhanya, kita bisa menjaga hati dari godaan dunia dan tetap teguh dalam keimanan. Ustadz Hanan juga menekankan pentingnya menghargai dan menghormati orang lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau menceritakan bagaimana Nabi sangat menghargai setiap kebaikan, sekecil apapun, dan selalu merespons dengan ungkapan syukur dan keramahan. Sikap ini sesuai dengan etika Islam, di mana apresiasi dan penghormatan yang tulus menjadi dasar interaksi antar manusia. Tindakan sederhana ini, kata Ustadz Hanan, bisa menjadi sarana untuk menebar cinta dan keharmonisan dalam komunitas. Di akhir ceramahnya, Ustadz Hanan berharap agar umat Islam bisa menampilkan karakter moral yang dibentuk oleh iman. Beliau berdoa agar masyarakat Muslim menjadi contoh dalam kebaikan, kemurahan hati, dan etika yang tinggi, sehingga bisa memberi pengaruh positif yang melebihi standar etika masyarakat lain yang dikenal akan kesopanannya. Beliau menutup dengan doa, memohon agar Allah senantiasa membimbing umat dalam menerapkan nilai-nilai mulia ini dan memperkuat dakwah Islam melalui tindakan nyata.